Ya, tema kita pagi hari ini adalah overthinking sama dengan percaya iblis. Nah, jangan mau overthinking, saudara. Rugi. Ya, buka kitabnya di kitab Ayub 3, mulai dari ayat yang ke-25. Ya, jangan overthinking. Mari kita sama-sama pagi hari ini belajar stop overthinking. Karena semuanya itu adalah pikiran-pikiran iblis. Sudah? Ayub 3, mulai dari ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, ini adalah keluh kesah Ayub. Kita semua tahu ya cerita Ayub. Ayub begitu banyak gempuran kehidupan yang luar biasa dahsyatnya. Tapi ada dua statement Ayub yang bisa kita pelajari hari ini, bahwa kegelisahan, kecemasan juga menimpa Ayub. Nah, pagi tadi saudara, saya baru dapat tema Tuhan itu baru tadi pagi, bahwa kecemasan, ketakutan yang berbentuk overthinking, yang timbul di dalam pikiran kita ini, semuanya itu adalah pikiran jahat. Itu adalah pikirannya iblis. Coba perhatikan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Sama sekali. Bahkan Tuhan meminta kita untuk senantiasa bersukacita dalam segala hal. Saya suka sekali di kitab Mazmur bahwa bersukacitalah sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Jadi kata bersukacita pasti nggak ada ketakutan. Kalau di dalam sukacita pasti tidak cemas. Nah, oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa bersukacita itu perintah. Jadi kalau misalkan kita masih takut dan kita masih cemas, kita tidak melakukan perintah Tuhan. Ayub mengatakan bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Engkau mengimani rasa takut. Jadi waktu overthinking itu apa toh? Pikiran-pikiran yang belum terjadi, kita sendiri yang mengolahnya. Makanya sering kali saya bilang berkali-kali, hati-hati yo sama isi pikiran ini. Karena isi pikiran ini tuh terbaca sama iblis. Iblis suka membisikkan di telinga kita, ayo bunuh diri, ayo sedih terus, ayo takut terus, semuanya susah, semuanya sukar. Nah, ini masuk ke telinga. Ketika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, itulah yang terjadi. Cemas, takut yang berupa overthinking. Itu bentuk iman loh. Iman itu apa toh? Yang diperkatakan berkali-kali. Imanmu apa? Nah, jadi hati-hati sama apa yang ada di dalam pikiran ini. Berlatih berkali-kali untuk mengendalikan semua pikiran yang ada di dalam sini. Karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi, kan? Ketakutan itu tuh spirit, saudara. Spirit yang mengikat kehidupan kita. Orang overthinking, kelemahan tubuh, gitu ya. Suka negatif. Semua selalu berawal dari ketakutan. Kehidupan orang yang susah bersyukur, suka ngomongnya jelek, gitu ya. Suka berkomentar jelek, gak mau mengampuni, gak mau bersyukur. Itu berawal dari takut. Jadi hati-hati, takut itu sudah pasti dari iblis. Iblis itu kan gak bisa sukacita. Iblis itu bisanya cuma takut dan cemas. Makanya iblis datang kepada kita untuk melepaskan kutuk itu. Kutuk yang berupa takut dan cemas. Oleh sebab itu ketika kita diperhadapkan pada situasi yang menakutkan hari-hari ini, ketika kita tidak mendekat lekat dengan Tuhan, maka ketakutan dan kecemasan itu akan melilit seperti ular. Kita akan kesusahan untuk keluar. Dan oleh sebab itu,
Nggak cuma doa, Anda nggak bisa cuma doa, Tuhan aku takut, Tuhan aku ini. Nggak bisa kalau cuma seperti itu. Kita perlu yang namanya otoritas Allah. Kita yang perlu namanya doa, pujian penyembahan. Ini loh firman Tuhannya, makanya harus dibaca. Setiap hari Anda harus baca firman Tuhan. Jangan cuma didengar, saudara. Percuma. Anda kalau saat teduh cuma mendengarkan dari YouTube, dari live kayak begini, yang masuk ke telinga kita paling cuma 20-30%. Anda harus buka sendiri firman Tuhan kayak begini, beli makanya kalau nggak punya. Kebangetan sih kalau orang Kristen nggak punya Alkitab kayak begini. Anda harus baca setiap hari, dibuka firman Tuhannya. Diperkatakan dengan kencang. Saya ulang ya. Anda nggak bisa mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube atau live kayak begini. Karena yang kau dengar paling cuma 20-30% saja. Setiap hari Anda harus baca firman Tuhan, dibuka firman Tuhannya, dan kau perkatakan dengan penuh keyakinan. Sebab jika tidak, overthinking. Overthinking itu adalah pikiran iblis. Semakin sering engkau memperkatakan, semakin sering pikiranmu dikuasai oleh iblis. Dan tidak akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Jadi, jangan malas baca firman Tuhan. Kalau nanti terjadi overthinking, ya salahmu. Ya, udah dikasih tahu. Ketakutan, kecemasan, itu dari iblis. Tapi, itu bisa terjadi kalau kitanya sepakat apa kata iblis. Kita suka nggak sadar kalau diri kita dipenuhi oleh kuasa jahat. Makanya portalnya ada di mana? Portal iblis itu ada di telinga sama mata, saudara. Coba perhatikan. Karena kalau telingamu hanya mendengar ketakutan, matamu melihat realita kehidupan yang kau anggap menakutkan, semakin engkau sering mendengar yang jelek, semakin sering kau melihat yang jelek, maka pikiran kita itu akan mengolah yang jelek seiring apa yang kita dengar dan yang kita lihat. Makanya saya bilang, firman Tuhan kalau nggak kau baca tiap hari, kau nggak baca yang saya kayak begini, kau nggak akan bisa mengatasi overthinking. Overthinking yang timbul di dalam pikiran ini, semakin sering kau perkatakan, maka jiwa dan tubuh akan ngikutin pergerakan mulut, pergerakan yang ada di dalam pikiran sini. Semakin sering negatif, semakin sering cemas, semakin sering takut, maka jiwa dan tubuh akan ngikutin pergerakan pikiran. Semakin mentalnya semakin sakit, jiwanya akan semakin sakit. Rohnya udah pasti ngikutin sakit. Ingat ya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau dari segi roh saja engkau sudah sakit, jiwa dan tubuh gampang sekali bikin sakitnya. Makanya isi pikiran harus dikendalikan. Anda harus punya sikap tenang, memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhannya kau deklarasikan, kau perkatakan dengan penuh kekuatan. Sebab jika tidak, engkau nggak bisa apa-apa. Amin. Jadi iblis melepaskan roh ketakutan dan kecemasan pada saat apa? Pada saat kita meragukan kuasa Tuhan. Saya percaya kok Anda berdoa. Saya juga percaya Anda pergi ke gereja. Tapi pertanyaannya, dikuasai, dikendalikan oleh Tuhan atau dikendalikan oleh setan? Nah, itu kan pertanyaannya gitu. Jadi, belum tentu kita Kristen, pengikut Yesus, belum tentu kita ngikutin aturannya Tuhan. Belum tentu kita melakukan firman Tuhan, belum tentu. Makanya cek diri sendiri. Kualitas pikiran kita sekarang ini seperti apa? Kualitas omongan kita seperti apa? Gampang lihatnya. Kalau kualitas pikirannya positif, imanmu pasti timbul. Tapi kalau sudah mulai negatif, penuh dengan ketakutan, ketidakberdayaan, nangis terus, saudara, kalau nangis itu tuh karena hadirat Tuhan.
Jangan nangis karena kehidupanmu itu parah. Nangislah karena hadirat Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, hal yang pertama harus kita rasakan adalah hadirat Tuhan. Jangan nangis terus. Nangis itu tuh hanya akan membuat engkau makin takut. Memang betul. Nangis itu boleh. Nangis itu memang natural terjadi karena adanya ketakutan atau kekhawatiran. Tapi kalau cengeng, nah itu yang nggak boleh. Ya, nangis yang terus-menerus yang bikin kita cengeng itu yang nggak boleh. Karena kalau kita nggak sadar, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan, bahaya, saudara. Ayat berikutnya. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Nah, ini akibat daripada takut dan cemas adalah tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Hilang damai sejahtera. Itulah kenapa waktu kita berdoa, kejarlah hadirat Tuhan. Jangan ucuk-ucuk langsung, Tuhan aku takut. Tuhan ini keluargaku gimana Tuhan? Tuhan ini tokoku gimana? Jualanku gimana? Lu jangan kayak gitu. Masuk dalam hadirat Tuhan itu dengan kekudusan. Apakah kekudusan? Minta ampun dulu. Kita masuk rumah itu kan, kaki itu kan harus bersih toh. Kenapa di rumah itu ada keset? Supaya kaki kita bersih. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, bersihkan dirimu. Sebab jika tidak, engkau akan menghujat Tuhan. Percaya saja. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kenapa ada pujian penyembahan? Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Ya kan? Berhiaskan loh. Berhiaskan kekudusan. Artinya jangan ada kemarahan, kekecewaan, jangan datang ke Tuhan bawa sampah. Itulah fungsinya keset. Bersihkan kaki. Karena nanti waktu engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau akan marah sama Tuhan. Tuhan gak dengar. Tuhan gak peduli. Tuhan gak ngerti isi hatiku. Kakimu kotor. Kalau dari kaki aja udah kotor, sinimu pasti banyak banget kotor. Itulah fungsinya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, berhiaskan kekudusan. Minta ampun sama Tuhan. Keluargamu hancur, minta ampun. Tekanan kehidupan, minta ampun. Tiap hari minta ampun, saudara. Saya pun melakukan itu tiap hari. Saya datang kepada Tuhan. Saya belajar dari gembala saya. Belajar untuk minta ampun. Gembala saya, Pak Niko Nyotora Harjo, menyampaikan, belajar minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Loh kan tiap hari kita tuh hidup, ketemu sama orang, berhadapan pada situasi yang tanpa kita sadari, kita melakukan kesalahan toh. Pasti ada, kesalahan itu pasti ada. Entah itu kita marah sama orang, entah itu kita jengkel sama orang, gitu ya. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Seringnya kita minta ampun sama Tuhan itu membuat kita itu jadi humble, jadi rendah hati di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Karena semakin sering takut, semakin sering cemas, Ayub katakan, aku ndak tentram, aku nggak mengalami kedamaian. Itulah kenapa terjadi overthinking. Susah tidur kan? Karena pikirannya udah kemana-mana, pusing. Dipenuhi dengan ketakutan. Nah, orang-orang yang kayak begini dicari sama iblis. Iblis akan mepet terus. Kita akan dihantui dengan perasaan-perasaan takut.
Oleh sebab itu, kalau kita tidak punya roh keberanian, beberapa waktu yang lalu, di saat teduh, kan kita sudah belajar tentang miliki mental pemberani, ya toh? Dilakukan apa enggak itu? Kalau enggak praktek, ini nanti jadinya. Udah praktek belum? Anda harus punya rasa keberanian yang tinggi, saudara. Anda harus punya keberanian yang tinggi. Dan itu harus minta sama Tuhan. Makanya baca firman Tuhan, jangan buka HP. Zaman-zaman sekarang ini nih, saya lihat orang tuh udah malas buka Alkitab. Saya ada di HP. Oraiso. Udah lah, nggak bisa, saudara. Anda harus punya fisik kayak begini. Ya, kejarlah ketenangan. Kejarlah ketentraman. Karena baik sikap tenang maupun tentram, itulah yang membuat kita bisa tenang semua-semuanya. Makanya saya suka mengajarkan, biasakan segala sesuatu itu tuh tenang. Datang kepada Tuhan dengan sikap tenang, berhiaskan kekudusan, supaya waktu kita ngomong sama Tuhan itu cuma muji nyembah Tuhan. Bukan ngomong tentang utang, bukan ngomong tentang keluh kesah hatimu, bukan ngomong tentang apa saja. Loh Bu, kalau berdoa itu kan sama halnya menceritakan keluh kesah. Betul, itu betul. Tapi, ada tapinya. Keluh kesah memang kita sampaikan ke Tuhan. Tapi, harus hati-hati. Lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. Soalnya kalau 2 jam isinya cuma keluh kesah, engkau nggak menghormati Tuhan. Engkau tidak meninggikan Tuhan. Jadi kau harus pahami, kenapa ada keset? Supaya kakimu bersih. Berhiaskan kekudusan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Nah ini loh. Kuduslah Tuhan. Waktu kita menyampaikan kudus engkau Tuhan. Gak peduli situasinya apa. Engkau mau tekanannya kayak apapun. Segede apapun kondisimu. Angkat tanganmu dan pujilah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Nah, milih lagu ya mesti benar. Karena kita mau mengagungkan Tuhan. Semua lagu rohani baik, bagus, iya. Tapi engkau harus pintar milih lagu. Supaya hatimu tuh gak melo terus. Sekali lagi, masuk dalam hadirat Tuhan, nangisnya karena hadirat. Nangislah karena kebaikan Tuhan. Nangislah karena dibela, dipelihara Tuhan. Nangislah karena Tuhan baik. Bukan cengeng. Karena semakin sering cengeng, ini hasilnya. Aku tidak mendapat ketenangan dan aku tidak memperoleh ketentraman. Kelemahan tubuh jadinya. Saat tadi kemarin masih ingat. Hasil daripada tidak percaya apa? Sakit lambung loh. Gak cuma sakit lambung, sakit kepala toh. Nah, firman Tuhan itu semua sudah ada, saudara. Kelemahan tubuh itu terjadi karena apa? Akibatnya kelemahan tubuh itu apa? Nek gak lambung ya sakit kepala. Contohnya apa? Murid Tuhan Yesus naik perahu, diombang-ambingkan oleh gelombang. Mabuk kan, perutnya mual. Gak cuma mabuk, sakit kepala. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Overthinking, tidak percaya Tuhan. Pasti yang diserang lambung sama kepalamu ini diserang. Harus punya kemampuan untuk mengendalikan isi kepala. Amin. Makanya belajar banyak. Nyembah. Saya sudah katakan, kalau saya pribadi 95% saya pakai buat nyembah. Nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Doa syafaatnya cuma 5%. Artinya sedikit sekali saya berdoanya.
Loh Bu, kok sedikit? Nanti semua kebutuhan kita nggak terkatakan. Kan kalau doa kita harus menyebutkan, iya betul. Tapi jangan diulang-ulang. Lebih banyaklah untuk memuliakan Tuhan. Lebih banyaklah untuk menyembah Tuhan. Itu yang harus lebih banyak. Tuhan itu ngerti, saudara. Isi pikiranmu ngerti, kebutuhanmu ngerti. Dia Jehovah Rafa. Dia Jehovah Jireh. Dia Jehovah Shalom. Tahu engkau sakit, tahu engkau butuh, tahu engkau stres, tahu engkau nggak berdaya, tahu engkau nggak punya kekuatan, tahu. Waktu kita datang kepada Tuhan hanya untuk memuliakan Tuhan, Tuhan tahu semua. Saya belajar cara menghormati Tuhan. Saya nggak pernah minta apa-apa, saudara. Seriously. Saya suka sharing sama teman-teman, begitu ya. Saya bilang, saya nggak pernah minta apa-apa. Karena dia adalah provider, dia penyedia. Saya nggak pernah minta untuk apapun. Ya datang sendiri, pertolongan ya datang sendiri. Bagian kita lakukan, bagian Tuhan ya biarkan Tuhan saja. Amin. Ya. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Orang kalau overthinking nggak bisa istirahat. Tidur nggak nyenyak. Makan ya nggak memiliki kenikmatan. Apa nggak rugi saudara yang kayak begini? Rugi kan? Overthinking merugikan kehidupan. Overthinking sia-sia. Overthinking tidak berguna. Karena overthinking mengakibatkan kita kehilangan damai sejahtera. Lihat, aku tidak mendapat istirahat, gak bisa tidur. Kemudian, kegelisahanlah yang timbul. Overthinking selalu ngomongnya negatif terus. Negatif terus. Engkau gak berdaya sama sekali. Semakin sering kau overthinking, semakin kecil kekuatanmu. Karena tanpa kau sadari, kau akan mengatakan, ini susah, ini nggak bisa, ini nggak mungkin, percuma berdoa, percuma percaya Tuhan, murtad saja. Ini itulah suara iblis yang kita sepakati. Nggak sadar toh? Kita sudah dikendalikan sama kuasa jahat. Itulah pentingnya hubungan dengan Tuhan. Makanya saya sudah sering berkali-kali katakan, doa, pujian, penyembahannya lebih kencang. Kalau enggak, iblis datang mengaum-ngaum. Memang dia mengaum-ngaum doang. Tapi kalau kita saja suara aumannya saja kita nggak bisa kendaliin, maka dimakan habis sama setan. Rugi apa enggak? Rugi kan? Nah, yang kutakutkan itu menimpa aku, yang kucemaskan yang mendatangi aku, ketentraman dan ketenangan tidak kudapatkan, kegelisahan serta tidak mendapat istirahat. Ini semua dua ayat ini bentuk dari overthinking. Ini bentuk dari ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Ini sikap yang salah. Karena dua ayat ini adalah gambaran iblis. Setan itu kayak gini, saudara. Setan itu sukanya ribut. Setan sukanya ribut. Suka kebencian. Gak suka mengampuni. Itu setan. Jadi waktu kita tidak melakukan firman Tuhan, maaf. Kita melakukan perilaku setan. Makanya perilaku kita jadi kayak begitu. Tubuh, jiwa, dan roh kita sama kayak si iblis punya. Penyakitan semua. Iblis itu penyakitan semua, saudara. Karena nggak ada hati mengasihi. Tidak memiliki jiwa pemberani. Makanya penyakitan semua. So, pagi hari ini, bersyukurlah sama Tuhan, diingetin sama ini. Saya pun bersyukur sama Tuhan, diingetin sama ini. Amin. Oke, saya selesai. Saya mau bersaksi, saudara. Jadi kemarin siang, saya menjaga menara doa gitu ya. Kebetulan saya worship leader. Pas waktu nyembah,
Yang saya rasakan itu adalah adanya satu kekeringan. Saya merasa ada kering banget. Banyak jiwa-jiwa mengalami kekeringan. Waktu nyembah, jadi kalau misalkan kita nih nyembah, rasa-rasanya kering, rasa-rasanya kok nggak ada berasa apa-apa ya. Jangan berhenti. Anda harus masuk terus terobos. Waktu nyembah, saya minta sama Tuhan, Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang kering hari-hari ini. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Masuklah di dalam hadirat. Masuklah kepada kami ya Tuhan. Masuklah ya Tuhan. Nyembah gitu ya, sama-sama gitu. Salah satu teman saya tiup shofar gitu ya, terus gitu. Lalu kemudian saya angkat shofar saya teriak. Wah. Gak lama kemudian saya melihat satu air itu ngalir. Wah. Membasahi tanah kering. Seperti itulah waktu kita doa, saudara. Jadi waktu kita dalam kondisi kering, dalam kondisi tidak berdaya, terobos. Doa itu makanya jangan langsung minta. Engkau harus membuka pintu gerbang. Pintu gerbang untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau perlu, karena tekanannya pasti besar. Iblis itu nggak suka kita berdoa. Terobos terus masuk lebih lagi. Kita nyembah, kita nyembah, kita nyembah. Wah, di tengah-tengah penyembahan itu, Tuhan melepaskan roh kemenangan. Tiba-tiba jadi sukacita banget. 2 jam pujian penyembahan, wah, dipenuhi dengan sukacita. Nggak apa-apa, doanya belum dijawab Tuhan, nggak apa-apa. Penuh sukacita. Kenapa doa itu bisa mengubah? Ini loh, firman Tuhan, makanya jangan cuma didengerin. Diperkatakan. Jangan mendengar firman Tuhan, tapi engkau harus membuka firman, engkau harus memperkatakan. Karena tiap hari, iblis akan melepaskan ketakutan dan kecemasan. Makanya saya suka bisa membaca orang lain. Kalau misalkan, Bu, saya takut, Bu, saya khawatir, Bu, punya Alkitab enggak di rumah? Dibaca enggak? Dibuka enggak? Doamu ya apa? Konten doamu apa? Nah, hati-hati saudara. Doa ya doa, tapi nanti dulu. Kualitas doamu kayak apa? Jangan cuma, iya saya sudah doa, iya saya sudah doa. Kualitas doamu apa? Kalau doanya cuma doa minta, ya pantas saya takut terus. Ya, kalau cuma doa cuma semenit, itu pun minta, ya pantas engkau diserang sama iblis. Muji nyembah Tuhannya lebih banyak lagi. Ya, tenangkan diri. Orang tuh nggak usah buru-buru, saudara. Ya, nggak usah buru-buru. Tenangkan dirimu. Makanya ambil jam saat teduh. Makanya kenapa disebut saat teduh? Namanya waktu teduh, waktu tenang. Waktu tenang. Jangan buru-buru, jangan punya alasan. Saya pagi harus masak, Bu. Saya pagi harus ini, Bu. Itu banyak alasan. Alasan kuno, saya tuh malas banget mendengar jemaat model kayak gini. Saya pagi-pagi harus ini. Menghormati Tuhan itu tahu waktu. Anda aja kalau punya tamu, coba dengerin. Anda kalau punya tamu, Anda bereskan rumah, Anda siapkan makanan, gitu kan? Kalau Anda mau pergi traveling, jalan-jalan, Anda siapkan diri bangun pagi-pagi, naik pesawat, itu aja bisa kok. Kenapa kalau sama Tuhan banyak alasan? Ya, nggak usah banyak alasan, pagi-pagi saya harus ini, pagi-pagi harus itu. Bosan saya mendengar kayak gitu. Satu kata, malas. Ya, jadi buang jauh-jauh perasaan kayak gitu. Miliki waktu yang spesial untuk Tuhan. Ya kalau masak, yuk piye carane supaya pagi-pagi itu masak yang simple buat anak, buat suami, buat istri atau apa keluarga, masalah dengan cepat. Jangan banyak alasan. Karena kalau engkau membiasakan diri dengan pola kehidupan yang kayak begini, apa-apa harus buru-buru, wes habis kamu dimakan sama iblis. Nih, ya, ketakutan, kecemasan, menimbulkan overthinking.
Habis nanti itu puji warohmu. Ya, oke, sudah selesai. Waktunya praktek. Ya, ora pasyikana mata karala wala wala. Oh ya la wala 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 wala. Shala wala 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 wala. Ku datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Kami semua menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhannya dahsyat banget. Engkau mengajar kami untuk kami melawan ketakutan, melawan overthinking. Tolong setiap kami ya Tuhan. Kami mau komitmen untuk saat teduh. Kami mau ambil bagian ya Tuhan dalam pekerjaan Allah. Berkuasalah Engkau atas setiap kami ya Tuhan. Taruh di hati kami roh keberanian. Tiap-tiap hari. Kami berani saat teduh. Kami berani memperkatakan firman Tuhan. Kami berani menghadapi kehidupan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Tuntun setiap kami. Kami percaya kepadamu. Langkah iman kami pasti teguh. Langkah iman kami pasti kuat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau besar, Engkau kudus, Engkau agung Tuhan. Berkuasa Engkau atas setiap kami. Jemaatmu yang ada di Instagram ini maupun yang di YouTube ya Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Turun memenuhi setiap kami ya Tuhan. Lebih lagi ya Roh Kudus. Lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati tubuh, jiwa dan roh kami dengan pengurapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, praktek ya. Habis ini praktek. Punya Alkitab. Dibuka Alkitabnya ya. Habis itu praktek ya. Oke, sampai ketemu besok pagi. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati ya.